Guys, apa kabar dan selamat datang di channel aku, Anika Elis. Jadi siang ini guys, kita baru saja tiba di Kota Lincoln. Rencana kita mau menginap satu malam di sini. Tapi sebelum kita pergi ke hotel untuk check-in, karena kita tidak bisa check-in sampai nanti jam 3 dan sekarang masih jam 1 kurang 5 menit, jadi masih ada waktu sekitar 2 jam untuk kita jalan-jalan berkeliling. Jadi untuk itu guys, ayo ikut aku jalan-jalan di sekitar hotel dimana kita akan menginap, dan mungkin aku akan ajak kalian ngopi cantik, pergi ke charity shop atau tempat manapun yang sekiranya asik untuk kita kunjungi. Oke guys, kalau begitu ayo segera saja kita keluar dari mobil, dan ini aku mau kasih unjuk view yang cantik dan menarik untuk aku bagi dengan kalian. Nah ini guys, kita sekarang berada di lokasi benteng katedral yang ada di Kota Lincoln. Ya, meskipun cuaca sedari pagi tadi selalu tampak mendung kelabu, tapi tidak apa-apa. Meskipun ini jujur aku sedikit menggigil kedinginan, tapi semoga saja setelah kita sibuk jalan kaki badan akan terasa hangat. Dan ini guys, tempat-tempat yang bisa kita kunjungi jika kita datang ke sini. Kalau kita ke kanan akan menuju Lincoln Cathedral yang nanti kita akan datang ke sana, atau kita bisa pergi ke Lincoln Castle dan Magna Carta. Juga kita bisa datang ke Medieval Bishop Palace dan Bilgate and Steep Hill. Lalu kalau kita pergi ke arah kiri, kita bisa datang ke Museum Ellis Mill, tapi kita mau ambil arah kanan karena kita mau jalan-jalan ke area gereja katedral. Jadi kita bisa lurus lewat jalan memutar ke jalan raya atau jalan pintas melintasi belakang gedung dari ini cafe. Nah, di depan kita ini ada coffee shop untuk kita nongkrong, tapi karena kita baru saja makan siang di McDonald, jadi nanti aja kita nongkrongnya setelah kita puas jalan-jalan. Loh, kemana itu perginya Pak Su? Dia udah ngajir duluan aja. Nah itu dia udah di depan, gak sabaran dia kalau nungguin aku jalan karena aku sibuk dengan kamera aku. Jadi guys, kalau kita datang ke sini dengan berkendara naik mobil, kita tidak perlu khawatir untuk cari tempat kita bisa parkir, karena di sini ada beberapa titik tempat untuk kita bisa parkir, dan ini biaya untuk kita parkir di sini. Biaya parkir untuk per jamnya adalah 2 pound sterling, 20 penny, untuk 2 jam 4 pound sterling, 3 jam adalah 6 pound sterling, dan kalau parkir untuk semalam lebih murah yaitu 6 pound sterling, 40 penny dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Ya begitulah guys, biaya parkir di Inggris itu ya lumayan mahal karena dihitung per jam. Tapi kayaknya aku pernah lihat di video FYP Tok biaya parkir di Jakarta sekarang juga sudah mahal sekali ya. Kalau nggak salah di sana pun biaya parkir juga dihitung per jam ya. Nggak tahu kalau di Surabaya gimana sistem pembayaran biaya parkirnya, apakah juga dihitung per jam atau masih dihitung satu hari. Banyak kafe dan restoran di sini, tapi tadi kita udah makan siang di McDonald. Jadi kita mau cari tempat untuk nongkrong, ngopi cantik, atau ya pokoknya jalan-jalan aja dulu. Mendung kelabu di Kota Lincoln, tapi nggak apa-apa. Kita cari charity shop dulu guys. Ya, aku pengen belanja ke charity shop. Nanti kalau sekiranya kita melewati toko charity shop, coba kita mampir nanti untuk ya lihat-lihat, siapa tahu dapat barang yang menarik untuk kita beli. Dan sepertinya tempat ini lagi melakukan perbaikan jalan atau gorong-gorong. Oh, coba lihat ini butik serba biru. Baju yang dijual serba biru, jaket-jaket. Oh, kira-kira itu charity shop apa butik ya? Dan ini kita melewati restoran Italia. Oh, di depan ini ada charity shop sebenarnya, tapi dia butiknya kecil gitu, kurang banyak pilihan. Jadi ya kita jalan aja berkeliling. Nanti setelah puas, mungkin OTW balik ke parkiran, kita akan nemu charity shop yang lebih besar dan banyak pilihan. Dan di depan kita ini juga ada hotel White Hart namanya.
Mungkin kalian yang mau datang ke Inggris ke kota Lincoln bisa menginap di hotel itu tadi karena lokasinya sangat strategis guys, tepat di jantung kota Lincoln atau di pusat area wisata dekat gereja katedral. Tinggal klik aja White Hart Hotel Kota Lincoln. Ya, selayaknya kota wisata guys, tentu tidak hanya satu hotel tapi banyak pilihan hotel untuk kita bisa menginap, juga restoran, pub ataupun cafe. Nah guys, itu gereja katedralnya sudah kelihatan dari sini. Kalau belok ke kiri maka kita akan menuju ke area Lincoln Castle atau benteng kota Lincoln. Tapi kita belok kanan dulu ya guys. Kita jalan berkeliling ke area gereja katedral. Nah guys, ini kita sudah tiba di pintu gerbang, pintu masuk gereja katedral. Jadi guys, gereja katedral ini punya nama resmi Gereja Katedral Perawan Maria Terberkati, juga dikenal dengan Lincoln Minster, merupakan gereja induk dari keuskupan yang ada di kota Lincoln. Dan gereja ini dikelola oleh dekan dan dewan katedral. Gereja berarsitekturkan gotik ini dibangun pada tahun 1185 dan selesai pada tahun 1311 dengan peletakan batu pertama di tahun 1072. Jadi jika dihitung bangun mulai di tahun 1185 dan selesai di tahun 1311, berarti gereja ini butuh waktu kurang lebih 126 tahun untuk membangun gereja ini. Jadi wajar jika gereja ini masih berdiri megah dan kokoh hingga sekarang. Ya, sebenarnya rencana datang ke lokasi ini kita akan lakukan besok, tapi berhubung ternyata lokasi ini hanya bersebelahan dengan tempat kita parkir tadi, jadi ya sekalian aja aku ajak kalian untuk jalan-jalan ke sini. Ya, sepertinya tempat ini lagi kedatangan tamu istimewa guys. Entah itu mereka adalah para politikus atau tamu istimewa, entah siapa mereka, aku tidak tahu. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya kita datang ke sini. Mungkin sekitar 5 tahun lalu, waktu pertama aku datang ke Inggris masih pakai visa turis dan belum kerja tentunya. Waktu di musim autumn atau musim gugur, Pak Su pernah ajakin ke sini. Tapi itu udah lama sekali. Lihat betapa megahnya bangunan gereja ini. Dan ini tempat luas sekali. Di belakang gereja ini masih luas sekali taman yang bisa kita jelajahi. Jadi ayo ikut aku guys, tonton videonya sampai habis agar kalian puas ikut aku jalan-jalan ke kota Lincoln. Entahlah, menurut aku ya, tempat bersejarah atau bangunan-bangunan seperti ini menurutku malah terlihat cantik dan menarik di cuaca gloomy atau cuaca mendung seperti saat ini. Ya, meskipun di cuaca mendung dan gerimis serta dingin, tapi tempat ini masih lumayan ramai oleh pengunjung. Lihat guys, bangunan gereja katedral ini begitu besar dan megahnya. Tuh, dari ujung sana sampai ujung sana. Entah berapa ratus tahun ini umur gereja. Mungkin kalau dihitung dari hari jadi atau diresmikannya bangunan gereja ini di tahun 1311 hingga sekarang 2026, mungkin udah berusia sekitar 715 tahun. Ya, belum ada 1000 tahun. Ya, mungkin kalau dari peletakan batu pertama atau perencanaan mungkin ya sudah ada 1000 tahun ya. Dan seperti biasa itu Pak Su, jadi tour guide-nya dia kurang take care kepada ini kliennya. Suka meninggalin jejak. Kalau waktu dulu kita pergi ke arah belok kanan, tapi ini Pak Su mengarahkan kita ke belok kiri untuk berkeliling. Kalau dulu waktu ke arah sana di belakang aku itu, di sana ada benteng yang bisa kita
untuk jalan-jalan juga. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin karena cuaca yang dingin jadi Pak Sus pengen segera untuk selesai aja ini acara jalan-jalan kita. Dan ya kayaknya tempat ini memang lagi dalam proses perawatan atau perbaikan karena dari tadi kota ini terlihat sibuk. Dari sepanjang jalan tadi kita masuk ada perbaikan gorong-gorong, dan ini di belakang gereja pun ada perbaikan. Jadi kita harus melewati jalan setapak yang berkaret-karet. Nih guys, ini jalannya berlumpur, basah, becek, dan berlumpur. Ups, lagi lampu merah guys, jadi kita harus berhenti dulu. Enggak juga sih, kan kita jalan kaki. Tapi ini aku mau ambil beberapa foto dulu untuk aku abadikan. Nanti lain waktu aku mau cetak dan aku jadikan hiasan dinding. Dan guys, ini tiba-tiba mataku tertuju kepada sebuah patung yang dikatakan di sini adalah dibuat untuk mengenang seorang penyair Victoria terkenal yang merupakan penyair kerajaan kelahiran Lincoln yang bernama Alfred Lord Tennyson, yang lahir di tahun 1809 dan wafat di tahun 1892 atau saat beliau berusia 83 tahun. Oke guys, ayo kita jalan lagi karena itu tour guide aku ngilang-ngilang aja terus dari tadi. Nah, ini kita jalan mengelilingi kembali ke tempat masuk kita. Jadi ini kita hanya muter-muter di area gereja katedral. Ini kita kembali ke tempat semula di mana awal kita datang. Jadi ini kita mau menuju ke balik benteng yang bersebelahan dengan tempat parkir kita tadi. Ya sebentar guys, ini aku minta Pak Su untuk ambil foto aku beberapa jepretan. Mudah-mudahan aja hasilnya bagus guys. Oke, ambil video sudah, ambil foto sudah. Kita lanjut jalan lagi guys. Nah guys, apa kalian ingat spot ini? Spot Cafe Magnakarta ini adalah tadi kita muncul. Jadi kalau kita belok kiri melewati samping ini Cafe Magnakarta, kita akan kembali ke tempat parkir mobil kita. Tapi kita mau lurus untuk jalan-jalan ke area benteng sebelum kita pergi ke hotel untuk check-in. Oh, lihat guys betapa manisnya pemilik cafe ini. Berbagi es krim kepada anjing pengunjung. Guys, sekarang kita sudah berada di lokasi benteng yang juga lokasi medieval walk Victorian Prison dan Magnakarta, dan ini adalah harga tiket untuk masuk ke beberapa tempat tersebut. Harga tiket untuk ketiga tempat tersebut adalah 17 pound sterling, 50 penny. Untuk senior atau disable kena harga 16,50 penny, dan untuk anak-anak kena 90 pound sterling ya, atau sekitar dari harga 200.000 rupiah sampai 380 atau 400.000 untukku sekarang. Ya kalau untuk satu orang sih harga tiket segitu sebenarnya sih nggak mahal ya, tapi kalau untuk dua orang ya kerasa mahal. Hanya pengen masuk ke museum penjara atau apa itu tadi. Tapi kita harus bayar 17 pound sterling untuk satu orang. Sebenarnya sih worth it ya, tapi nggak tahu nanti kalau habis muter-muter area sini, kalau aku pikir oke lah, ayo nggak apa-apa kita bayar. Atau kita naik benteng ke sana. Nah, itu kalau kita mau jalan-jalan ke atas benteng sambil menikmati view seluruh kota dari atas benteng itu, kita jalan-jalan muter itu. Nah, kita harus bayar tiket juga. Tapi kalau kita hanya jalan-jalan di bawah di sekitar sini sih ya gratis. Dan ini apa ya? Ini pasti museumnya, tapi untuk masuk ke dalam ya tentu saja kita harus bayar. Kita lihat guys, ada pangeran lewat. Ada pangeran ganteng datang. Oke, kita sudah berada di penghujung acara kita jalan-jalan siang ini. Dan kayaknya kita udah mulai menggigil. Kayaknya kita sudah siap untuk secangkir kopi panas. Jadi guys, ayo kita langsung saja pergi ke coffee shop untuk menghangatkan badan. Dan juga mungkin sebentar lagi udah waktunya untuk kita bisa check-in. Sebenarnya rencana untuk besok kita jalan-jalan ke sini, tapi karena kebetulan seperti yang aku bilang tadi, ternyata tempat ini hanya berdekatan dengan lokasi kita parkir.
Jadi ya sekalian aja. Coba lihat guys, lucunya anak-anak sekolah. Anak-anak TK yang lagi studi tour. Lagi rekreasi. Jadi ini guys, kita langsung balik menuju ke tempat parkir tadi dan OTW ke Starbucks. Oke guys, ini kita sudah kembali ke mobil untuk kita lanjut pergi ke coffee shop. Dan ini kita putuskan untuk pergi ke Starbucks. Ya, kenapa kita putuskan untuk pergi ke Starbucks? Karena ada salah satu kue yang aku suka sekali waktu terakhir kita pergi ke Starbucks, yaitu mereka ada kue, entah apa kue namanya, tapi mereka ada kue dengan rasa kacang pistachio dan rasanya itu enak sekali. Jadi ya kita putuskan untuk pergi ke Starbucks sebelum kita meluncur ke hotel di mana kita akan menginap malam ini. Oke guys, sampai ketemu nanti di Starbucks. Dan guys, ini kita sudah tiba di Starbucks dan rasanya nggak sabar untuk secangkir kopi panas, kopi latte dan ini kue pistachio. Tuh guys, ada kue yang imut sekali. Kayaknya nggak tega untuk memakannya. Tuh lihat, imut kan, kue coklat bentuk kepala bayi beruang. Ini sudah pesan, jadi sambil menunggu nama kita dipanggil, ini kita cari tempat duduk yang aman dan nyaman untuk kita bersantai menikmati menu kita. Oh, inilah guys kue yang sudah ku nanti-nanti, udah kepikiran beberapa hari terakhir. Ya nggak tahu ini kalau di Starbucks Indo ada nggak ya? Jujur aku selama tinggal di Indo jarang sekali pergi ke Starbucks. BTW maaf ya guys jika aku membuat kalian ngiler. Jika kalian ngiler silahkan untuk pergi ke toko kue terdekat atau segera cus ke Starbucks. Atau jika kalian pintar memasak silahkan untuk mencoba mempraktekkan untuk bikin kue banana cake dengan rasa pistachio. Oh, sempurna. Kopi panas pun telah datang. Kopi latte kita sudah datang, guys. Nggak sabar untuk segera menghangatkan tubuh. Karena jujur ini dari tadi aku sudah menahan dingin, menggigil. Jadi kopi latte panas dan sepotong kue pistachio ini sungguh sempurna untuk mengakhiri acara kita jalan-jalan hari ini. Dan itu sepertinya Pak Su, dia juga sangat menikmati kue pesanannya. Tuh tinggal secuil. Itu aku desain untuk lucu-lucuan. Itu kalau di restoran fancy bisa seharga 200 pound sterling untuk kue seukuran upil. Gigitan terakhir guys, setelah ini pulang. Kopinya sih masih banyak, tapi nggak apa-apa lah, aku nggak habiskan ini kopi. Yang penting aku habiskan ini kue. Karena kebetulan ini sudah jam 2.50 atau jam 3 kurang 10 menit. Jadi sudah bisa kita untuk check-in hotel. Jadi ya setelah ngopi dari sini kita langsung meluncur ke hotel. Badan sudah kembali hangat. Jadi guys, kita mau langsung ke hotel. Jadi untuk semuanya, sepertinya aku harus akhiri dulu video aku sampai di sini. Sambung lagi nanti di video aku selanjutnya, di mana kita sudah sampai di check-in. Nanti aku akan room tour hotel di mana kita menginap untuk kalian. Jadi untuk semuanya yang sudah mampir ke channel aku, selamat datang dan salam kenal. Semoga kalian suka dengan video-video aku dan selalu betah untuk mampir menyapa ya. Oke semuanya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, yang sakit semoga lekas sembuh, yang lagi ada masalah apapun itu, semoga Tuhan berikan jalan keluar terbaik. Dan untuk kita semua, semoga apapun yang kita doakan, kita usahakan Tuhan kabulkan. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.